Ya. Ini ada kertas nomor 1, 2, 3, 4. Memilih yang mana? Ya. Nomor 2 ini sama. Tadi pakai sandi ya. Sandi bisa sambil dicek dan dicek ya sambil. Yang 2 ini kita akan membahas tentang si ahkami sulhi, ya, tentang sulh. Karena mau tahu dong sulh itu apa? Coba jelaskan. Sulh itu ya secara bahasa perdamaian. Sulh. Kalau secara istilah ya akan kesepakatan untuk mencapai perdamaian. Jadi Ya, boleh contohnya. Sulh terbagi menjadi 2, sulh ibro, sulh Langsung ya, langsung. sulh muawad. Adapun sulh ibro itu contohnya. Jadi misalkan si A berhutang kepada si B. Nah, ketika ditagih si B hutangnya ternyata tidak mau atau susah gitu disuruh bayarnya. Akhirnya kan konflik. Agar mencapai kesepakatan damai, maka si A ini agar bisa beres itu masalah si hutangnya diambil setengahnya dan sisanya ya jadi diambil setengah doang. Setengahnya lagi ya udah dihibahkan. Itu atas permintaan siapa? Atas permintaan si A. Ya. Yang punya hutang yang menghutangi. Kemudian ada yang namanya sulh muawad. Sulh muawad ya contohnya kalau sulh muawad ini pindahnya hak seseorang pada barang yang lain, jadi kayak sama sistem barter. Contohnya misalkan si A tadi si A meminjamkan uang ke si B, kemudian ketika ditagih sama susah untuk dia membayar si A. Nah, agar tercapainya perdamaian konflik selesai, maka si A ini hutangnya dipindahkan ke barang yang lain, jadi dibarterkan. Misalkan yang baju atau apa yang dimiliki si yang hutang tadi, misalkan baju, maka ditukar dengan baju. Dan juga ada hukum khiyar di sini. Jadi ketika sudah barter itu si A ternyata gak cocok nih, gak suka dengan barangnya, bisa dengan barang yang lain. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditambahkan? Atau jenis sulhnya? Ada sulh yang satu lagi, sulh hakikoh. Kalau sulh hakikoh ini apa namanya? Contohnya, misalkan barang gugatannya itu tanah. Ketika ditagih itu istilahnya konflik di situ karena nggak mau. Terus kemudian diputuskanlah demi tercapainya perdamaian antara
yaitu si tanah itu setengahnya diambil oleh si pemiliknya, setengahnya lagi dihibahkan pada si bumi. Ya, gitu ya. Jadi ada 3 ya. Karena mau tanya kalau di Suluk Ibro itu berlaku hukum apa ya? Kalau di Suluk Ibro hukum Suluk Ibro dan Suluk Afrika itu berlaku hukum Pas. Pas. Sandi, hukum apa Pas. Sandi? Berlaku hukum apa? Berlaku lupa. Baik. Berlaku hukum apa? Jual beli. Jual beli. Apa? Gua mau ingat tadi. Ya, berlaku hukum hibah. Tadi dijelaskan kan? Menghibahkan sebagian tanahnya, kemudian menghibahkan sebagian tanahnya. Berarti hukum hibah. Nah, kalau tadi muawalah itu berlaku hukum apa? muawalah berlaku hukum khiyar. Khiyar itu yang bisa adanya khiyar itu karena ada hukum apa? Hukum jual beli. Nah, berarti berlaku hukum Jual beli. Karena barter tadi kan, namanya barter itu namanya jual beli. Tuh, ya. Tapi tadi karena ngurusin lagi ya, contohnya itu kalau untuk muawalah itu lebih ke barang, ya. Namanya barter itu barang, ya. Gitu. Jadi kalau contohnya hutang piutang itu berarti maksudnya itu hidup. Ya. Nah, kemudian akad itu tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang mau tanya lagi tentang Tanggung. seperti apa Ya, hukum istirahat. Makan beres. menonjolkan atau membuat atap di atas jalan. Beberapa hukumnya tolong dijelaskan. Menonjolkan atap di atas jalan umum itu hukumnya boleh, asalkan dengan syarat tidak mencelakakan orang yang melewati di jalan tersebut. Adapun kalau mau menonjolkan atap di jalan gang-gang buntu gitu, harus izin ke yang tinggal di sekitar situ, gang tersebut. Kemudian gimana kalau ada orang mau memajukan atau memundurkan pintu gerbang rumahnya di area jalan buntu? Memajukan pintu itu boleh, tapi kalau membelakangkan pintu itu harus izin ke yang tinggal di sekitar itu. Nah, yang tinggal di sekitar situ itu kan banyak ya. Itu coba contohkan seperti apa? Misalnya dia rumahnya di gang yang rumah keberapa, dia harus izin ke rumah yang keberapa, atau ke seluruh gangnya dia minta izin. Terus bagaimana kalau ada yang tidak mengizinkannya? Misalkan gangnya dia tinggal di gang yang keempat, otomatis kan harus di gang keempat. Otomatis orang lain kan kalau mau keluar itu pasti melewati ke gang depan rumah dia, depan rumah dia.
Nah, kalau dia ingin menunjukkan atapnya, maka harus izin ke yang ketiga, kedua, satu. Kalau tidak diizinkan, misalnya nomor 1 dia nggak mau, nggak ngizinin, gimana solusinya? Kalau yang nomor 1 gak mengizinkan, Pun dong. Gimana di demo aja gitu. Mana nih waktunya? 5 menit lagi. Mas, ayo. Masih mau jawab atau pas? pas. Pas. Gimana kalau tidak diizinkan? Ada yang bisa jawab? Ya, jadi kalau tidak diizinkan maka harus ada yang musyawarah kesepakatan. Apakah nanti saya harus membayar sewa? Jadi berlaku hukum di ijarah seperti itu ya. Atau misalnya ya udah nggak apa-apa dalam jangka waktu sekian bulan aja kamu boleh bikin atap di depan jalan ini misalnya. Ya, jadi harus ada musyawarah, ada kesepakatan. Entah itu kesepakatannya yang menjadi ijarah dari sewa menyewa. Misalnya per bulannya kamu harus bayar berapa, atau misalnya ya sudah ada jangka waktunya untuk pembangunan atap tadi, gitu ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke hadis.